Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam. Ya. Siap. Pak Hasan asal dari sekolah mana Pak Hasan? Dari SMK Muhammadiyah 1 Salam, Magelang. Wow, Magelang. Ya. Salam kenal Assalamualaikum Pak. Pak Hasan. Waalaikumsalam. Ada Pak Solah dari Sidoarjo. Sidoarjo. Salam itu wajib wi ya Pak ya, wajib wi ya. Ya. Salam Magelang itu loh, makanan khasnya wajib wi namanya. Betul ya Pak Hasan ya? Wajib wi. Betul. Ya. Oke. 14 orang. Ada Bu Desi. Assalamualaikum Bu Desi. Sepertinya dari Jawa Barat ini Bu Desi. Iya, Bu Desi. Bentar, mana sih? Empat 14 yang sudah masuk. Ya, 14 lumayan lah. Sudah lebih 21 menit ya dari jadwal. Apakah kita mulai aja atau di ini, Bapak Solahuddin atau Pak Hasan, Pak Suparman atau Bu Desi?
Kalau jumlahnya sudah mencapai 50%, menurut saya tidak apa-apa dimulai, Pak. Ya, baik nanti. Atau mungkin ditunggu Mungkin ditunggu aja ya. Ini barangkali berapa banyak menit yang lagi, ini, ya. 5 menit lagi ya, mungkin. ya bisa. 5 menitan Ini lagi. soalnya pertama kali kayaknya sih, jadi banyak yang ini sih. Bentar ya Pak ya. Ya. Halo Bu Eni. Bu Eni di mute, masih di mute Bu Eni. Ini kode aku alat enggak ini. Bu Eni. Ya. Ada Pak Teten. Bu Eni masih satu tempat dengan Bu Desi sepertinya ini ya. Iya Pak, satu tempat Pak. Itu jangan-jangan berdampingan itu duduknya. Iya betul, berdampingan. Oh iya. Ibu Mbak ini jalan. Iya, kan tadi mau ngomong di jalan ini.
Ya, sudah 1.30 ya Pak. Kita mulai saja. Ya. Silakan untuk biar kondusif, mohon untuk audionya Bapak dan Ibu di-mute-kan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu guru sudah hadir di acara ini. Bukan pelatihan sih ya, kita sambil sharing-sharing saja. Di sini saya juga sama-sama belajar tentang Office 365 gitu ya. Oke, untuk hari ini kita akan mulai dengan pengenalan Microsoft Teams ya, Microsoft Teams dan Microsoft Education Center. Ya, untuk Microsoft Teams terlebih dahulu. Saya mohon izin untuk membagikan konten, membagikan layar. Ya, muncul bagian layarnya Bu, Pak? Ya, muncul. Ada ya? Ya. Kita mulai untuk pengenalan Microsoft Teams. Di sini Microsoft Teams ini ada dua cara ya, yaitu bisa kita memakai yang via web dan via aplikasi. Ya. Yang Bapak pakai ini ada yang pakai web atau pakai aplikasi semua ini? Ya. Kalau pakai aplikasi berarti pada awalnya itu di download dulu ya, download dulu aplikasinya. Kalau via web itu kita langsung masuk saja. Kita mulai untuk Teams via web dulu ya. Ini untuk akun guru inovatif saya. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, masukkan password kemudian masuk. Ya, jangan simpan aja dulu. Oh, oke, pakai akun yang lain aja dulu. Pakai akun saya yang lain. Nah, ini untuk login-nya ya yang sudah Bapak dan Ibu lakukan tadi. Memasukkan akunnya. Kemudian passwordnya. Oke, kita masuk. Nah, ini yang tadi sudah pakai. Kita masuk lagi. Office.com. Masuk dengan akun lain.
Masukkan sandinya, masuk, jangan simpan dulu. Nah, kalau terjadi tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu bisa dicentang. Nah, kalau misalkan dicentang, nanti setiap login dan logout ini setiap login akan masuk ke akun ini gitu ya. Akun yang kita inginkan. Kalau misalkan kita tidak centang juga tidak masalah. Tapi nanti kotak dialog yang seperti ini akan terus muncul ya. Tapi tidak masalah saja. Kemudian klik yes. Koneksinya ya agak cukup ini. Nah, ini Office 365 tampilannya ya, tampilan Office 365 yang punya yang akun saya yang lain gitu ya. Ini ada aplikasi-aplikasinya, ada Word, ada Excel, kemudian ada PowerPoint, Outlook ya. Jadi di sini ada aplikasi-aplikasinya. Nah, yang akan kita bahas yang pada kesempatan kali ini yaitu di Teams-nya ya. Kita pilih yang Teams. Koneksinya cukup ini ya, bandwidth-nya. Ya, intinya saya kira untuk login mungkin Bapak dan Ibu bisa ya, sudah bisa kayaknya sih. Seperti yang sudah dilakukan tadi gitu ya, yaitu memasukkan akunnya, akun Guru Inovatif. Dalam hal ini kita memakai akun Guru Inovatif, kemudian nanti akan memasukkan passwordnya gitu ya, akan memasukkan passwordnya dan diusahakan passwordnya itu jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa. Kalau bisa dicatat di mana gitu ya. Soalnya kenapa? Akun Guru Inovatif ini nanti kalau misalkan lupa password itu nanti harus laporannya ke admin Guru Inovatifnya gitu ya. Jadi usahakan tapi akun Guru Inovatif ini bisa aktif selama-lamanya ya, selama passwordnya itu tidak lupa ya. Selama passwordnya ingat terus ya. Selama passwordnya ingat terus itu akan bisa terpakai ya akun Guru Inovatif ini. Jadi tidak hanya beberapa bulan atau beberapa tahun gitu ya. Jadi ini bisa dipakai untuk selamanya akun Guru Inovatif ini. Oke. Nah, untuk login kalau via web ini nanti kita tidak memakai aplikasi ini gitu ya. Kalau ini kan kita pakai aplikasi yang di-download gitu ya. Nanti akan tampilan seperti ini. Ini tampilan pokoknya gitu ya. Kemudian yang ini yang kedua, ini tampilan kita sedang melakukan meeting gitu ya. Akan melakukan Zoom meeting ya. Sebenarnya bukan Zoom meeting gitu ya, tapi rata-rata kita kalau mau meet itu pakainya Zoom meeting gitu ya. Padahal bukan hanya Zoom saja gitu ya untuk meeting itu. Tapi Microsoft Teams juga bisa untuk dipakai gitu ya. Kemudian untuk kelebihan akun Guru Inovatif ini, Bapak dan Ibu, itu
ketika kita melakukan video call seperti ini tidak berbatas anggotanya gitu ya. Jadi yang masuknya mau berapapun bisa, tapi selama ya bandwidth-nya juga kan ya gitu ya. Selama koneksi internetnya juga mumpuni begitu, yaitu bisa tidak terbatas dan waktunya juga tidak terbatas ya sampai ininya gitu ya, sampai selelahnya gitu ya. Jadi kalau Zoom kan hanya beberapa menit gitu ya. Kalau Zoom yang kita gratisan harus Zoom yang berbayar kan, kalau misalkan ingin bebas berapa waktunya begitu. Nah, kalau untuk Microsoft Teams ini yang kita pakai akun Guru Inovatif itu bebas gitu ya. Jadi mau berapa lama ini kita waktunya 2 jam ya untuk latihan ini itu bisa gitu Bapak dan Ibu ya. Kita masuk ke tim seperti ini, nanti pas tampilan awal itu ya. Thank you. Ini ada timnya gitu ya. Ini untuk tim Anda, tim yang Bapak dan Ibu ikuti gitu ya. Ya, tim yang Bapak dan Ibu ikuti gitu ya di sini. Kalau saya ini sudah ada beberapa yang ikut gitu ya. Kalau ini punya yang saya ditambahkan gitu ya. Yang ini kalau ini yang saya bikin gitu ya. Ini tim kita yang sedang berlangsung di sini ya. Nah, untuk membuat tim Bapak dan Ibu bisa ada beberapa cara ya. Ini kalau misalkan untuk bergabung atau buat tim, Bapak dan Ibu bisa klik yang tim yang ini, kemudian klik di sini ada bergabung atau buat tim. Klik yang ini. Ya, kemudian di sini Bapak dan Ibu bisa buat tim. Ya, bisa membuat tim. Kita buat saja ya. Kita pilih timnya itu ada 4 tipe gitu ya. Ada kelas, komunitas pembelajaran profesional, ada staff, dan ada lainnya. Kita pilih yang kelas saja. Nah, kemudian kita kasih nama ya. Misalkan namanya misalkan kelas TKRO misalkan ya. Atau misalkan kelas yang Bapak dan Ibu ajar gitu ya. Bisa, nggak apa-apa. Atau kemudian di sini deskripsinya opsional, mau dikasih atau enggak gitu ya untuk penjelasannya. Kemudian kita berikutnya tambahkan orang ke kelas TKRO. Nah, untuk akun Guru Inovatif ini karena kita domainnya sama ya, @guruinovatif.net, itu bisa langsung cari di sini gitu ya. Misalkan namanya misalkan Pak Dede. Nah, misalkan kemudian misalkan Pak apa akunnya teh? Atau misalkan kita sambil dilihat. Misalkan Bu Yanti. Kemudian misalkan ada Pak Tendi. Misalkan Pak Teten. Ya. Jadi bisa dicari gitu ya. Selama
akun tersebut dalam @guruinovatif.net gitu ya. Bisa kita cari kemudian kita langsung tambahkan langsung gitu ya. Nah, kemudian kita tutup aja. Ya, maka akan langsung tampilan ya, tampilan awal kelas seperti ini gitu. Kemudian untuk kalau misalkan siswa kita ingin join, ingin gabung pakai kode juga bisa ya. Pakai kode juga bisa. Kita pilih yang ini, di sini ada titik 3 ya. Bisa kita lihat di sini tinggal diklik saja. Kemudian kelola tim. Kemudian di sini ada pengaturan ya. Klik pengaturan. Kemudian di sini ada kode tim. Ya, tinggal diklik kode tim. Kemudian di sini kita akan membuat kode untuk tim kita gitu ya. Klik. Nah, ini adalah kodenya. Ya, kodenya Bapak Ibu. Nah, sambil kita meeting Bapak dan Ibu bisa juga ya kita coba untuk gabung ke ini. Tinggal masuk saja yang kedua ini ya, bukan yang ini. Ini kan untuk kita meeting di sini tab-nya, kemudian di sini ya ada yang pokoknya ya, MS Team yang pokoknya. Tinggal masuk ke sini Bapak dan Ibu. Nanti masukkan kode ini ya. Nanti caranya memasukkan kode ini, caranya masuk ke tim ini. Ya. Kalau sudah tampilan tim ini, ya, kemudian bergabung atau buat tim, kemudian masukkan kode, ya, kodenya kode yang tadi, sebentar. Kodenya ini. Sini. Kemudian kelola tim. Kemudian pengaturan. Kemudian kode tim. Nah, ini kodenya. Ya, ini kodenya, silakan dicoba, dimasukkan. Ya, silakan dicoba dimasukkan. Nanti saya kopikan aja. Kopikan juga ke ini untuk menciutkannya lagi ya. Yang ini. Kita menciutkan lagi. Oh, iya. Tenun. Pak, ini saya alamatnya Pak tukeran. Oh, bentar ya Bu, Kela. Nah, bagaimana Pak Ibu? Sudah ada yang mencobanya? Sudah. Sudah. Nah, kita coba lihat.
Nah, sudah ada ya. Nah, begitu Pak Ibu untuk pembuatan tim ya. Jadi untuk join menggunakan kode, atau kalau misalkan sama pakai guru inovatif juga, sesama guru inovatif, tinggal pakai tambahkan anggota, bisa tambahkan anggota sama kita langsung, kemudian seperti tadi gitu ya. Atau misalkan kita membuat kodenya terlebih dahulu, lalu dibagikan ke siswa. Seperti itu untuk pembuatan kelas ya. Oke, sampai di sini dulu. Barangkali saya kecepatan atau bagaimana Bapak dan Ibu? Ya. Kita lanjut ya. Izin bertanya dulu, Pak Heru. Oh, silakan Pak. Gini, ini kan tadi yang pas di invite itu kayak kelas, contohnya kelas TKRO gitu. Kita nggak bisa lihat anggotanya ya, kalau untuk yang di invite gitu. Oh, yang di invite bisa Pak. Oh, sebelah mana ini, ya? Di ini Pak. Nah, opsi lainnya kan ada, misalkan kelas ada titik 3, kemudian klik, kemudian di sini. Nah, kalau misalkan saya coba ini enggak. Ya. Belum, masih Pak. Oh iya, sudah Bisa Pak. Ya. Ada. Ada. Ya begitu ya. Bisa ya Pak ya. Oke, thank you. Nah, ya sama-sama Pak. Oke, tadi seperti tadi ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat channel ya. Akan membuat channel. Channel itu yang di sini. Ini masih umum ya, masih secara umum. Untuk menambahkannya bagaimana? Nanti seperti biasa di sini ada titik 3 ya. Ada opsi klik. Kemudian ada pilihan tambahkan saluran atau tambahkan channel. Ya. Klik. Nah, kemudian di sini nama salurannya apa? Contoh misalkan kelistrikan ya. Misalkan. Kemudian deskripsinya apa? Nah, privasinya ini standar, ada pilihan standar, ada pribadi. Kalau standar ini dapat diakses oleh semua orang di tim. Kalau pribadi hanya diakses oleh sekelompok orang tertentu di dalam tim ya. Nanti hanya beberapa orang saja yang kita pilih yang bisa mengakses channel ini. Ya, kita pilih yang standar aja dulu. Kemudian di sini kita centang tampilkan saluran ini dalam daftar saluran. Semua orang secara otomatis kita tambahkan. Nah, jadi kalau misalkan dalam mata pelajaran, boleh Bapak Ibu misalkan mata pelajaran fisika ya, kelasnya kelas fisika namanya. Kemudian nanti channelnya di sini misalkan tentang apa gitu ya, misalkan tentang gaya gitu ya. Kemudian tentang listrik misalkan ya, dan seterusnya gitu. Itu bisa dimasukkan di sini, masuk channel gitu ya. Misalkan kita bikin lagi, tambahkan saluran, kemudian saluran apa, misalkan mesin ya, deskripsinya apa, kemudian ini kita standarkan saja ya biar semuanya bisa mengakses, kemudian ininya dicentang, lalu tambahkan.
Ya, ini untuk pembuatan channel ya. Kalau di tim pelatihan kita, bentar. Nah, ini yang ini ya. Nah, ini channelnya ini ya. Channelnya ini. Nah, ini ada yang bikin rapat lagi gitu. Nah, kita pakai yang rapatnya yang di sini ya, yang di channel 1, MEC dan Teams. Nah, kita rapatnya yang di sini. Nah, yang ini ya. Pakainya yang ini, yang atas. Nah, nanti tinggal klik gabung. Ya. Ini channel, ya itu untuk channel. Kemudian dalam fitur Microsoft Teams ini, oke, kita ke umum. Kita bisa membuat rapat secara langsung ya, dengan mengklik ini secara langsung, atau kita bisa menjadwalkannya. Ya. Dengan cara klik yang opsi lainnya ini, ada rapat sekarang, ada jadwalkan rapat. Kalau menjadwalkan rapat, itu nanti tinggal diklik saja. Kemudian di sini ada tambahkan judul ya. Judul rapatnya apa, tentang apa. Ya. Kemudian tambahkan peserta wajib, ini opsional. Nah, kita akan rapatnya mulainya kapan gitu ya. Mulainya kapan? Misalkan di sini ketika kita mengkliknya nanti akan muncul tanggal ya. Kita akan memulai meeting kapan gitu ya. Misalkan tanggal 25 contoh. Kapan gitu ya. Kapan waktunya? Nah, kita waktunya misalkan jam 8. Ya. Di sini ada pilihan waktunya ya. Ada AM, kalau AM kan dari jam 12 malam sampai 12 siang ya. Dari jam 12 siang ke malam itu pakai PM. Oke, kemudian sampai kapan ya? Sampai kapan? Nah, ini akan muncul ya. Sampai jam misalkan kita pilih ini misalkan tanggal 25. Nah, ini jangan 4.30. Bisa 8 sampai 9.30 ya, 1 jam. Nah, ini nanti ada keterangannya di sini gitu ya. Nah, ini kemudian di sini ada opsi tidak berulang. Nah, ini ada bisa dilihat. Kemudian ini lokasi bisa ditambahkan. Kemudian di sini detail rapatnya apa ya. Kemudian nanti tinggal dikirim. Kalau begitu dikirim, itu nanti akan ada muncul di kalender gitu ya. Buang saja. Akan ada muncul di kalender di sini. Oke. Nah, itu untuk rapat ya. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Izin bertanya Pak Heru. Ya, baik Pak.
Siapa dulu nih? Tadi ada yang mau ngomong kayaknya. Ya, boleh. Ngomong. Saya dulu ya. Nah, ini berarti tadi yang pertama untuk channel. Nah, untuk channel itu berarti kegunaannya kayak per materi gitu ya. Ya, per materi. Berarti kayak per materi gitu. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya saya juga ingin bertanya dari secara keseluruhan juga sih untuk Microsoft Teams ini berarti kan ini kan domainnya guruinovatif.net ya. Ya. Nah, misalkan kalau kita ngebuat domain baru, apakah itu berbayar atau tidak? Itu yang secara generalnya. Ini ada beberapa pertanyaan sih, Pak. Nah, untuk selanjutnya itu untuk masuk tim, apakah untuk masuk tim itu harus satu domain? Misalkan nah ini kan Guru Inovatif, berarti kan guruinovatif.net semua ataukah emang beda-beda juga seperti itu? Terus, nah untuk penggunaan tadi misalkan untuk rapat untuk saya bilangnya Zoom aja biar gampang ya Mas ya, biar semuanya tahu ya, familiar gitu. Nah, apakah berarti ini harus punya teman kita yang ingin gabung itu apakah harus masuk tim atau enggak untuk misalkan untuk Zoom gini, atau misalkan kalau enggak berarti kan harus punya akun Microsoft apa ini tuh? Nah, ya, Office 365. Office 365 itu. Gitu sih. Ya. Terima kasih, Pak. Ini jadi kalau misalkan yang Microsoft Teams ini kita kan pakainya dengan domain @guruinovatif.net ya. Sebenarnya Bapak dan Ibu bisa ada Microsoft untuk pendidikan ya secara gratis ya. Tapi yang bisa dibilang tidak gratisnya gitu ya. Itu pakai kan ada kita bisa membeli domain dulu gitu ya. Misalkan domain sekolah. Contoh misalkan sekolah SMK PGRI Jatiwangi ya. Misalkan jadi @smkpgrijtw.net contoh misalkan atau .sch.id. Nah, itu yang kita harus membeli dulu domain gitu ya. Kita harus membeli dulu domain itu. Domain itu membeli hak cipta nama lah gitu ya. Apa gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sudah ada domain, nah kita bisa mengajukan ke Microsoft ya, ada namanya deploy akun Microsoft gitu ya. Nanti itu bisa kita membuat akun sendiri gitu ya untuk komunitas, misalkan untuk sekolah atau untuk kampus gitu ya. Itu bisa. Nah, tapi itu ada materi tersendiri Bapak dan Ibu untuk deploy akun gitu ya. Nah, tapi jadi kalau misalkan selain Guru Inovatif itu tidak akan terdetek gitu, akan tidak bisa gitu ya. Nah, itu untuk komunitas ya. Kalau misalkan Microsoft Teams itu gitu ya, itu untuk lebih, kalau untuk yang gratisnya ada, tapi nanti ada beberapa fitur yang nggak ada gitu ya. Kalau misalkan ini kan Microsoft untuk pendidikan, tapi dalam jalur Guru Inovatif gitu ya, @guruinovatif.net gitu ya. Selain itu nggak akan bisa nggak akan bisa masuk gitu ya. Jadi kalau misalkan selain @guruinovatif.net itu nggak akan bisa gitu ya, nggak akan bisa masuk gitu. Kemudian ya untuk channel bisa dipakai untuk misalkan bisa per materi bisa gitu ya, untuk yang namanya channel gitu. Terus hampir sama kayak Google Classroom sih ya. Kalau misalkan Google Classroom itu kan kita hanya bisa secara materi gitu ya. Kita ngasih materi, kemudian apa tugasnya, kemudian dikirimkan seperti itu ya. Kalau di sini ada fitur meetingnya gitu ya. Kalau Microsoft Teams ini gitu. Jadi kalau misalkan di sekolah Bapak dan Ibu akan ada rencana gitu, atau misalkan sudah punya website sendiri, itu bisa deploy gitu ya, bisa namanya deploy akun Microsoft gitu ya. Jadi khusus untuk komunitas. Jadi bisa untuk siswa juga atau misalkan untuk mahasiswanya gitu ya. Jadi itu akan lebih efektif lagi gitu. Ya. Mungkin begitu
Pak Teten? Oke, berarti kita nggak bisa intinya kita kalau kita misalkan menggunakan akun guru inovatif nggak bisa ngundang untuk meet atau video gini dengan akun yang emang berbeda atau orang lain yang emang tidak punya akun itu ya? Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya mungkin ada lagi Pak, silakan. Iya, Pak Heru. Mengkonfirmasi, menegaskan yang tadi itu sebenarnya. Ya. Berarti kayak tadi itu misalnya kita bikin kelas ya. Ini yang tadi dicontohkan kan misalnya kelas TKRO gitu. Kemudian bikin channel itu kan bisa semacam nanti bikin kayak mapel gitu Pak ya. 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 Nah, kemudian anggota yang kita undang untuk join ke kelas itu kan misalnya itu kan siswa kita, begitu Pak ya? Ya. Nah, ini kan jadi semacam kelas virtual Pak ya? Ya. Nah, jika siswa kita tidak punya akun domain guruinovatif.net, berarti tidak bisa gabung dong Pak kayak gini nih? Iya. Iya. Terus itu gimana berarti caranya? Nah, kalau misalkan di sekolah Bapak ingin tertarik dengan Microsoft Office Office 365 gitu ya, alangkah baiknya untuk kalau misalkan sudah punya website ya, kalau misalkan sudah punya website kan berarti udah ada domain ya. Nah, itu bisa didaftarkan ke Microsoft gitu ya. Ada caranya itu. Kalau belum punya gimana Pak? Kebetulan saya belum punya website ini di tempat saya itu. Nah, kalau misalkan bisa ke operator sekolahnya Pak, atau misalkan pengusulan bikin bikin website gitu ya. Kalau misalkan sudah ada, misalkan mohon maaf sekolahnya apa Pak namanya? Anak Soleh. Nama sekolah? Iya, Anak Soleh. Anak Soleh. Nah, misalkan ya, Anak Soleh. Ya, misalkan anaksoleh.sch.id misalkan. Nah, nanti didaftarkan ke Microsoft dan nanti dari Microsoft akan dikasih lisensi. Nah, lisensi yang gratis itu biasanya yang A5 kalau nggak salah tuh ya. Kalau misalkan saya salah, kalau misalkan nggak salah gitu ya, A5 ada lisensi. Kan ada 3 lisensi ya. Ada 3 lisensi kalau nggak salah. Nah, ini ada ya lisensi yang ya cukup sih, lumayan kalau misalkan untuk pembelajaran untuk sekolah mah gitu ya. Nanti akan dapat lisensi itu gitu. Jadi nanti Bapak akan jadi admin ya, super admin. Nah, untuk mengelola akun Office 365 itu gitu. Kalau misalkan sudah punya website gitu. Kalau misalkan sudah ada domain gitu. Begitu sih Pak. Berarti syaratnya tetap harus punya website atau domain dulu Pak ya? Ya, itu syaratnya. Tapi jadi kalau misalkan untuk daftar itu mah lisensinya gratis gitu ya. Ada lisensi gratis. Paling yang kalau saya tidak salah mah untuk ada beberapa misalkan ada beberapa penyedia pembuat website tuh. Ada yang harus sama hostingnya gitu ya. Ada bisa kita beli domainnya aja. Ada yang misalkan kita beli domainnya aja tanpa hosting bisa. Jadi kita kalau misalkan kita sewa ruko atau sewa tempat gitu ya, atau sewa nama. Nah, kita sudah punya tempat tuh gitu ya. Nanti tinggal kita pengelolaannya, apakah mau dengan pengelolaannya atau enggak gitu. Kalau misalkan kita hanya namanya saja juga nggak apa-apa. Gitu. Misalkan kita pakai anaksoleh.sch.id atau misalkan anaksoleh.net. Kalau misalkan sekolah biasanya pakai .sch.id gitu ya. Nah, itu setiap pakai .net atau .sch.id itu berbeda-beda range harga tiap tahunnya gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau untuk ke Microsoft-nya itu gratis karena untuk Office 365 untuk pendidikan namanya gitu. Begitu, Pak. Satu lagi Pak Heru. Apa? Ini pelatihan ini nanti akan terputus setelah rangkaian pelatihan ini selesai ataukah akan ada kelanjutan sehingga misalnya kita pengen menggunakan Office 365 ini sebagai media pembelajaran, nanti ingin membuat kelas virtual itu,
sehingga kita jadi tahu apa namanya gimana cara mendaftarkan domain kita ke atau apa namanya website kita ke Office agar bisa masuk dan mendapatkan fasilitas ini. Oh, kalau untuk pelatihan ini kan hanya sampai di sini sih ya, berarti kan karena saya ini pelatihan saya, jadi dari rangkaian pelatihan saya kemarin sedang mengikuti pelatihan yang level 100 gitu ya. Nah, sekarang saya ditugaskan untuk diseminasi sebagai narasumber. Nah, kalau misalkan Bapak tertarik, nah nanti ada event biasanya ya, ada beberapa event. Nah, nanti ada event yang ada cara-cara untuk mendeploy akun gitu ya. Nanti ada cara-cara untuk mendeploy akun. Untuk kita sekarang tidak ada rangkaian itu gitu ya. Tidak ada untuk misalkan cara deploy akun, tidak ada gitu. Hanya sampai dasar-dasarnya saja, pengenalan Office 365 ya. Yaitu Microsoft Form-nya gitu ya. Kemudian Sway, kemudian OneNote, kemudian untuk pengenalan OneDrive-nya, begitu sih Pak. Jadi hanya sampai nanti ada tugasnya nggak banyak, paling tugas untuk ini aja Bapak dan Ibu gitu ya, sedikit. Nah, kemudian nanti kita berakhir di tanggal 28 ya, tapi tidak berakhir total sih karena Bapak dan Ibu yang tuntas, yang beres pengerjaan tugasnya itu nanti akan mendapatkan sertifikat ya langsung dari Microsoft-nya, begitu Pak. Oke, Ya. Sementara itu. Ya, baik, kita lanjut dulu ya, kita sampai pembuatan channel dan rapat. Nah, di dalam Microsoft Teams ini ada fitur untuk file ya. Kita lihat. Nah, fitur file ini bisa digunakan untuk misalkan ada Bapak dan Ibu ingin pemberian materi gitu ya, bisa dicantumkan atau misalkan diunggah gitu ya, diunggah filenya di sini gitu ya. Nah, ini untuk materi kelas ini gitu ya. Contoh misalkan kita akan mengunggah sebuah materi misalkan ya, klik unggah di sini ya. Untuk mengunggahnya bisa file, bisa langsung folder ya. Kalau misalkan file berarti hanya berupa file. Kalau folder misalkan ada satu folder berisi beberapa file, itu bisa langsung di-upload di sini gitu ya. Nah, misalkan kita file. Nah, kemudian misalkan filenya file apa misalkan ya. Contoh misalkan ini. Ya, inilah. Kemudian klik open. Nah, nanti akan mengunggah di sini ya. Akan ada untuk filenya, itu ada filenya di sini. Atau misalkan nanti ingin baru misalkan ya. Kita coba klik. Lumayan agak berat ya internetnya. Nah, ini ada satu item diunggah ke general ya. Ini berarti sudah ada gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini ada hasil unggahan kita ya. Nanti ini bisa diakses gitu ya, bisa diakses oleh Bapak dan Ibu atau misalkan oleh siswa-siswa gitu ya. Bisa diakses. Kemudian untuk baru ini untuk membuat folder atau misalkan kita tidak usah buka lagi Word atau misalkan tidak usah buka lagi Excel, langsung ada di sini ya. Karena untuk Office yang kebanyakan digunakan gitu ya untuk pendidikan itu ada Word, Excel ya, kemudian PowerPoint gitu ya, itu ada langsung include di sini begitu. Nah, kemudian untuk
bisa di-download misalkan oleh siswa ya. Tinggal diklik, nanti di sini ada buletan ya, tinggal diklik saja. Kalau misalkan sudah ada tanda checklist, kemudian tinggal diunduh. Ya, tinggal klik diunduh, maka nanti akan langsung ada terunduh. Begitu. Ini untuk pengelolaan file di Microsoft Teams. Begitu. Lalu untuk buku catatan kelas ini akan kita bahas lebih lanjut di OneNote ClassNote ya, di materi tersendiri untuk buku catatan kelas. Nah, nanti kita akan membuat catatan kelas yang terorganisir di Microsoft Teams ini. Ya, kemudian kita langsung ke tugas saja. Yang ini tugas. Nah, Bapak dan Ibu bisa memberikan tugas ke siswa-siswi ya. Bentar. Masih loading. Nah, ini untuk tugasnya di sini. Jadi nanti bisa juga bisa melihat nilainya di sini, gitu ya. Bisa ada terekam nilainya di sini. Nah, ini selamat datang di tugas. Nanti kita mulai coba. Nah, nanti ada buat ya. Klik buat. Nah, tugasnya ada berupa tugas, kemudian kuis atau dari yang sudah ada. Ya, kalau tugas ini kita klik tugas biasa. Ini tugas biasa seperti tugas instruksi gitu, tugas esai seperti itu, gitu ya. Jadi tidak, kalau misalkan ingin tugas latihan yang kayak pilihan ganda yang kayak gitu, itu nanti yang satunya gitu ya, untuk tugas kuis gitu ya. Untuk tugas kuis. Kita coba lihat yang tugas ini. Muter. Nah, ini tugas baru ya. Contoh misalkan kita masukkan judulnya, tugasnya apa? Misalkan soal latihan latihan 1 misalkan. Nah, instruksinya apa? Nah, instruksinya bisa nanti Bapak dan Ibu kasih instruksi apa ya. Bisa soalnya di sini secara langsung ya. Contoh misalkan nomor 1 misalkan ya. Sebutkan komponen yang ada di isi misalkan ya. Nah, kemudian misalkan jelaskan yang dimaksud dengan flowchart misalkan. Ya. Ya, seperti itu ya. Atau misalkan bisa dari tambahkan sumber daya. Nah, bisa dari OneDrive, bisa dari buku catatan kelas,
atau tautan misalnya dengan Google Form ya bisa. Nah, atau misalkan make code, atau misalkan dari Teams, atau misalkan unggah dari perangkat ini, gitu ya. Bapak dan Ibu bisa, ya bisa mengunggahnya. Nah, kemudian poinnya berapa? Poin teratasnya, ya kalau misalkan poin terbesarnya misalkan 100, berarti 100. Terlalu besar misalkan ya Bapak dan Ibu, misalkan 90. Nah, berarti 90 poin terbesarnya gitu. Nanti yang Bapak dan Ibu kasih ya. Ini kalau misalkan 100 begitu. Kemudian ditugaskan kepada kelas ini, misalkan dia semua siswa. Tanggal jatuh temponya kapan? Waktu jatuh temponya kapan? Nah, kalau misalkan ingin dijadwalkan bisa ya. Tinggal di sini penugasan akan segera diposting dengan pengembalian terlambat diperbolehkan. Di sini ada edit ya, tinggal klik saja edit. Misalkan Bapak dan Ibu ingin menjadwalkan tugas, ya misalkan takutnya tidak keburu misalkan ya, takut terlambat atau bagaimana, bisa misalkan waktu malamnya Bapak dan Ibu bikin tugas, kemudian suruh menjadwalkannya misalkan jam 8 atau jam 7, bisa gitu ya. Dengan mengklik ini, jadwalkan untuk ditugaskan di masa mendatang ya. Tinggal dicentang saja. Kemudian di sini ada tanggal postingnya kapan, tinggal diklik saja. Misalkan di postingnya kapan, ya misalkan contoh Sabtu, ya. Atau misalkan kapan, waktunya kapan, waktu postingannya, gitu ya. Contoh misalkan jam 8. Kemudian tanggal jatuh temponya kapan? Misalkan Minggu, contoh. Minggu jam berapa? Waktu temponya misalkan Minggu jam 12 siang, misalkan. Nah, di sini ada tanggal penutupannya, ya. Ada tanggal jatuh tempo, ada tanggal penutupan. Ya, bedanya apa? Kalau misalkan yang tanggal penutupan, ini berarti sudah tidak bisa mengirimkan lagi hasil kerja. Ya, kalau misalkan waktu temponya udah jam 12 misalkan ya, tapi siswa masih bisa mengirimkan tugas, tapi nanti ada keterangan terlambat ya. Kalau misalkan tanggal penutupan, ini siswa tidak bisa mengirimkan lagi tugas karena sudah off gitu ya, sudah nggak bisa lagi gitu ya. Nah, misalkan langsung begitu waktu jatuh tempo langsung tutup bisa. Ya, berarti nanti tanggal dan waktunya sama. Atau misalkan kita kasih kelonggaran misalkan ya. Misalkan sampai jam 8 malam begitu. Ya. Berarti nanti siswa yang mengirimkan lebih dari jam 12 siang pada hari Minggu itu masih bisa. Tapi nanti akan ada keterangan terlambat. Gitu ya. Nah, pengumpulan terlambat dibolehkan sampai Minggu jam 20.00 atau jam 8. Begitu. Nah, kemudian tinggal klik selesai. Nah, kemudian tugasnya bisa dimasukkan ke kalender. Jadi nanti akan ada di kalender siswa di sini, ya. Nah, nanti akan ada di sini kalender siswa. Siswa saja atau siswa dan saya di sini yang menugaskan atau siswa dan pemilik tim. Nah, pemilik tim bisa misalkan dalam satu guru misalkan ya ada guru lain misalkan boleh gitu ya. Nah, misalkan ada 2 pengajar, berarti itu sudah namanya tim pengajar. Berarti nanti kedua pengajar itu akan diingatkan ada masuk ke kalender. Kalau misalkan siswa dan saya saja itu siswa dan yang membuat tugas begitu ya. Jadi yang guru yang satunya nggak akan ada notifikasi gitu ya karena tidak membuat soal. Kalau misalkan siswa dan pemilik tim berarti nanti akan ada notifikasi juga begitu. Akan ada muncul di kalendernya. Nah, kemudian di sini kirim pemberitahuan ke saluran ini, berarti mau ke saluran yang mana? Yang umum atau
yang saluran yang mana begitu. Nah, nanti di sini akan ada muncul pemilihan salurannya. Jadi tugas untuk yang mana, channel yang mana begitu. Nah, apakah yang general atau yang ini atau yang ini? Nah, begitu. Nah, itu untuk penugasan ya. Kita coba saja ya. Ini kita tanpa misalkan kita bikin tanggal 21. Misalkan tanggal postingnya 21. Misalkan atau misalkan nggak usah pakai inilah, nggak usah pakai ini. Ini ya kita di nonaktifkan saja. Nih, kemudian ini kita nonaktifkan saja. Kita masuk jatuh temponya saja. 21 ininya sampai misalkan 2.30 14 contoh misalkan 14.30 aja ya. Nah, ini saya tugaskan. Nah, nanti akan ada ya masuk ke notifikasi Bapak dan Ibu ya, jatuh tempo hari ini sampai 14.30. Nah, coba aja dikirimkan. Nah, adanya di nanti akan masuk di tugas ya di sini. Nah, nanti pemberitahuan tugas tiap siswa ada di tab tugas gitu ya. Ada di tab tugas. Nah, 1 dikembalikan. Kita lihat. Nanti untuk pengembaliannya tinggal nanti ada tombol kembalikan gitu ya, atau misalkan kirimkan. Nah, masih loading ya. Biasa. Nah, ini ada keterangan, ada yang dilihat gitu ya.
ada yang belum dikumpulkan, kemudian ada yang dilihat, ada yang dikumpulkan. Ini ya, kita lihat. Nah, nanti kalau misalkan nanti siswa misalkan suruh dipoto gitu ya hasilnya atau gimana, nanti akan tampil di sini gitu ya. Nah, kemudian nanti misalkan contoh saya kasih nilai 100. Nah, nanti kasih umpan balik di sini bisa gitu ya. Misalkan good job ya, atau misalkan terima kasih. Nah, gitu. Ya. Atau misalkan good atau apa, nanti bisa ditulis di sini. Kemudian tinggal dikembalikan. Ya, kita tutup. Nah, ada yang dilihat, belum dikumpulkan. Nah, kemudian ada yang dilihat. Nah, ini ada keterangannya di sini, gitu ya. Nah, lalu untuk melihat nilainya, bisa dilihat di sini dinilai. Setelah dilakukan penilaian, gitu ya. Nanti ada di tab nilai. Nah, nilai siswa. Nanti bisa diekspor ke Excel, gitu ya. Hasilnya bisa diekspor ke Excel. Nah, kita tunggu dulu loading. Nanti kita akan setelah ini kita langsung ke Microsoft Education Center ya Bapak Ibu. Nah, untuk pengenalan Microsoft Education Center. Nah, di sini ada soal latihan 1 misalkan ya. Nah, ini dilihat saja ada, kemudian nah di sini ada Butri dilihat. Nah, yang ini nggak ada keterangan ini berarti nggak dilihat-lihat acan gitu ya. Berarti nanti ada siswa, nanti kita bisa mengecek siswa ya, keaktifan siswa. Oh, ini cuma ditengok aja gitu ya. Ada nanti. Nah, ini misalkan oh ini ada gitu, kita nilai. Nah, berarti akan muncul nilainya di sini. Nanti setiap latihan atau setiap materi akan muncul di sini, gitu ya. Setiap tugas, gitu ya. Setiap tugas akan muncul di sini. Oke, begitu Bapak Ibu untuk pengenalan Microsoft Teams. Nah, kita ada waktu beberapa menit lagi ya. Saya mohon izin dilanjut aja ya Bapak Ibu untuk Microsoft Education Center-nya. Pak, mohon maaf tanya sebentar. Oh, silakan Bu. Ini tadi contoh tugas tadi muncul soalnya, kemudian instruksinya sebutkan komponen. Nah, ini untuk menjawab itu kita klik yang mana ya? Nah, kalau untuk tugas seperti ini bisa mengklik, ada tambahkan apa sih ya? Ada tambahkan ada tanda pekerjaan. Nah, ada tambahkan pekerjaan, tinggal diklik aja Bu. Ada tambahkan pekerjaan. Ibu bisa nanti atau misalkan siswa bisa misalkan tambahkan pekerjaannya melalui file yang ada di OneDrive atau misalkan file yang ada di HP atau di komputer, atau misalkan bisa difoto, misalkan foto langsung, misalkan kemudian dikirimkan, itu bisa seperti itu. Gitu. Nanti akan muncul seperti tadi. Kalau tadi ini kan nggak ada, mana sih Pak Ayi ya tadi teh. Nah, nanti akan ada muncul hasilnya, muncul pengerjaannya gitu. Mana sih? Berarti tidak bisa dijawab langsung di situ ya, harus menyimpan jawaban dulu. Ya, harus menyimpan jawaban dulu gitu. Itu kalau misalkan yang tugas seperti tadi gitu ya. Seperti kalau dalam Google Classroom kan misalkan ada deskripsinya ya, tugasnya apa gitu. Kemudian kan siswa misalkan suruh apa, misalkan dipoto hasilnya atau misalkan hasilnya berupa dari file ya, itu bisa seperti itu gitu. Jadi ini untuk manual. Jadi kita lihat, oh ini udah bagus, udah kasih 100. Seperti itu Bu.
Kalau misalkan untuk nanti otomatis, nah nanti kita akan bahas lebih lanjut penugasannya dengan Microsoft Form, Bu. Ya, kalau untuk Microsoft Form, nah itu langsung otomatis ketika selesai mengerjakan kuis di MS Form, kan ada nilainya. Nah, nilainya langsung kedetek di sini. Keluar. Nah, keluar. Nah, Ibu juga bisa menambahkan nilai, ada nilai tambahan gitu. Wah, ini misalkan menjawabnya cepat, kemudian nilainya juga bagus, kasih nilai tambahan, bisa ngasih nilai tambahan di sini gitu. Nanti dibahas lebih lanjut di MS Form gitu. Oh ya, terima kasih. Ya, iya Bu. Nah, kita ada berapa menit lagi waktunya? Kita masuk ke Microsoft Education Center ya. Di sini aja lah. Nah, masuk ke browser, kemudian klik Microsoft Education. Microsoft Educator Center. Education Microsoft. Nah, ini adalah media sarana yang diberikan Microsoft untuk belajar mandiri kepada pendidik gitu ya, kepada pengajar gitu ya. Jadi tentang Office 365 gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa belajar sendiri di sini gitu ya. Dan ada sertifikatnya, ada lencana-lencananya gitu ya. Nah, masuk ke education.microsoft.com. Nah, ini kan bahasa Inggris. Nah, Bapak dan Ibu bisa ditranslate ke bahasa Indonesia. Tinggal klik kanan ya di halaman mana di sini misalkan. Nah, di sini ada translate to Indonesia. Diklik. Kemudian akan muncul cannot translate again. Nah, ini sudah bahasa Indonesia ya. Siapkan ruang kelas pembelajaran hybrid Anda. Nah, close aja. Kita masuk pakai akun Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti bisa dipelajari ya. Nanti Bapak dan Ibu masuk ke Microsoft Educator Center-nya. Kita pakai akun yang ini. Nanti ada transkripnya juga ya, transkrip penilaiannya nanti bisa kita praktekkan dulu. Contohkan. Masuk ke Microsoft Educator Center ya, MEC. Nah, ini bahasa Inggris lagi. Kita translate lagi. Nah, translate to Indonesia. Nah, udah. Kemudian di sini ada latihan-latihannya ya, kursus, jalur pembelajaran. Nanti Bapak dan Ibu bisa coba ya. Contoh misalkan kita ke kursus. Ini untuk apa? Ini untuk sebagai bahan belajar lebih lanjut ya, mengenal apa sih Microsoft gitu ya, apa aja fiturnya gitu, bisa apa aja gitu ya, misalkan contoh untuk penggunaan Office seperti apa gitu ya. Di sini ada difficulty-nya, ada beginner ya, atau ada intermediate. Kita translate lagi Indonesia. Misalkan kita yang pemula aja dulu ya.
Nah, nanti kursus, kemudian beginner. Ya. Kita akan coba mana ya? Coba yang ini. Nah, kemudian kita, ini keterangannya, kita mulai kursus. Ya, kita mulai. Nah, di sini ada materi-materinya, ya. Tinggal dilihat materi-materinya, dipelajari. Kalau misalkan bahasa Inggris, ditranslate lagi, gitu ya. Klik kanan di yang putihnya, kemudian translate to Indonesia. Nah, bisa langsung ke kuis, ya. Bisa langsung ke ulangan. Tinggal klik saja. Nah, misalkan dashboard tim, misalkan ini ya, kemudian kirim jawaban. Nah, betul, kemudian next. Kemudian ini submit, next. Kemudian ini submit, next. Kemudian ini submit, next. Nah, ini ada 5 pertanyaan ya. Masing-masing kursus itu ada macam-macam pertanyaan, ada yang 5, ada yang 10 gitu ya. Nah, misalkan jawabannya ini, kemudian submit. Nah, kemudian quiz result. Nah, selamat Anda mencetak 100%. Kembali ke ikhtisar. Nanti rencananya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya. Nah, tinggal klik. Di sini ada profil saya. Nah, kemudian nanti akan muncul rencana-rencananya di sini, ya. Nah, ada sertifikatnya juga, begitu. Nah, ini saya sudah cukup banyak mengumpulkan rencananya ya dengan cara tadi seperti tadi, gitu ya. Nah, misalkan mulai wanut, ya, ada banyak rencananya. Nah, Bapak dan Ibu bisa coba, ya. Kemudian ada sertifikatnya, tinggal lihat detail dan sertifikat. Kemudian lihat sertifikat. Nah, ini nanti kita akan dapat sertifikat langsung dari Microsoft-nya, gitu ya. Nah, ini belum muncul semua nih. Nah, ini seperti ini nanti. Nah, Heru Rahmat Mulyadi has been awarded. Nah, nanti kita akan langsung dapat penghargaan ini, gitu ya. Setelah mengerjakan kursus, begitu. Nah, kemudian bisa juga kita lihat transkripnya, gitu ya. Jadi ini Microsoft akan tahu sejauh mana keaktifan kita menggunakan akun Office 365, gitu ya. Bisa dilihat di sini, kita lihat transkrip. Nah, ini transkripnya ya. Ini yang punya akun saya. Nah, ini cukup banyak ya. Ini saya mengerjakan beberapa kursusnya, begitu ya. Ada yang 6 jam, ada yang 1 jam. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa disiasati bagaimana cara pengerjaannya ya. Saya yakin Bapak Ibu juga bisa gitu ya. Nah, ini. Nah, ini ada transkripnya juga. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini untuk MEC ya. Microsoft Educator Center. Nah, ini untuk Bapak dan Ibu bisa nanti setelah pelatihan ini ya, atau misalkan kapan gitu bisa mencobanya. Nah, ini Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini, pengenalan Teams dan untuk Microsoft Educator Center. Nah, silakan Bapak dan Ibu. Silakan. Pak Hasan, Pak Heru, mau tanya?
Izin tanya Pak Heru. Silakan Pak. Oke, yang pertama nanti kalau ini kan direkam ya Pak, nanti bisa kita melihat rekamannya nanti di mana. Yang pertama, yang kedua, kalau tadi saya mencoba membuka di HP dengan menggunakan akun yang lain karena dari sekolah kita sudah punya juga, tapi belum pelatihannya belum ada. Itu cuma dikasih kemarin dari operator yang sudah punya. Itu masuknya ke Office 365, tetapi nanti kan di sana minta logout dari akun yang ini untuk memasukkan menggunakan akun yang lain. Itu gimana problemnya seperti itu? Jadi nggak bisa dua akun yang berbeda di PC atau kemudian di HP gitu, Pak Heru. Makasih. Oh gitu. Ya, sama-sama Pak. Jadi tapi itu pakai Bapak menggunakannya Chrome atau apa? Ya, tadi pakai web Chrome. Oh, ini Bapak meetingnya pakai web juga, web Chrome? Iya. Iya kalau seperti itu Pak. Kecuali kalau misalkan berbeda, contoh misalkan seperti saya ini kan berbeda. Ini misalkan berbeda browser, itu bisa berbeda Pak. Atau misalkan Bapak di sini pakainya aplikasi, kemudian nanti di ininya pakai Mozilla atau misalkan pakai Chrome gitu di HP-nya begitu. Itu bisa Pak, kecuali kalau misalkan emang sama, itu emang nggak bisa. Contoh misalkan di sini Teams-nya pakai akun saya, kemudian buka di sini, nanti akan ada pilihan mau pakai yang di HP atau mau pakai yang di ini gitu di PC. Nanti akan seperti itu kalau misalkan akunnya sama. Oh iya. Begitu Pak. Siap Pak Heru. Terima kasih. Ya, sama-sama yang record Pak. Tadi? Ya. Yang rekaman tadi bisa lihatnya lagi nanti di mana? Nanti setelah ini saya langsung ada di file Pak. Nanti dikirimkan saya nanti akan diumumkan di sini ya, di MEC dan tim yang saluran pertama kita. Nah, nanti akan ada muncul file di sini Pak. Nanti akan saya kirimkan. Ya, terima kasih Pak Heru. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama Pak. Masuk Pak Heru. Ya, silakan Pak. Ya. Berarti akun guruinovatif.net ini bisa dibuka bersamaan dengan browser yang berbeda, atau misalnya yang satu saya buka tim pakai aplikasi, lalu buka tim lagi dengan akun yang sama pakai browser, itu berarti bisa ya Pak ya? Akun yang sama pakai browser bisa Pak? Bisa ya? Bisa. Misalnya kayak tadi nih, misalnya tadi Pak Heru tadi ini kan pada saat yang sama sedang conference, tapi kemudian menampilkan layar tadi contoh gitu kan, contoh tahap-tahapan yang harus dilakukan pada tim juga, padahal conference-nya kan menggunakan tim, tapi memberikan contoh tahapan-tahapan juga menggunakan Teams gitu loh. Ya, bisa. Jadi itu pada saat yang sama, apakah tadi kan cuman tadi kan Pak Heru kan akhirnya memilih menggunakan akun yang lain gitu. Nah itu kalau kita punyanya akun cuman satu gitu kan. Nah, bisa nggak gitu dipakai seperti itu pada saat yang sama, tapi dibuka dengan misalnya yang satu buka timnya untuk conference misalnya ya. Conference-nya pakai aplikasi, tapi ketika mau buka Teams yang lain menggunakan browser, itu bisa ya dengan satu akun gitu ya? Kalau misalkan satu akun nggak bisa Pak, mohon maaf. Kalau misalkan satu akun ini tidak bisa, kecuali kalau misalkan beda akun, ya itu bisa Pak. Kalau misalkan
tadi kan saya juga nanti ini akan meminta ini lagi gitu ya. Kalau misalkan satu akun emang nggak bisa Pak. Kalau misalkan untuk satu, mohon maaf. Kalau misalkan kecuali beda, gitu ya. Kalau misalkan beda akun itu bisa. Ya, kecuali kalau misalkan kayak saya untuk memperagakan kayak gini mah, emang ini dalam satu ini kan. Nah ini satu kesatuan kalau seperti ini, gitu. Kalau ini bisa karena satu kesatuan. Kecuali kalau misalkan buka Teams di sini, itu nanti akan ada nggak bisa lah intinya mah gitu, seperti itu sih Pak. Terus kalau boleh tahu Pak Heru, ujung dari pelatihan ini nanti apa ya, hasil akhirnya gitu? Hasil akhirnya itu nanti kita akan ada penugasan ya, tugas sedikit gitu ya, istilahnya untuk apakah yang saya sampaikan ini bisa masuk gitu ya, bisa ada paham gitu ya, paham sampai mana. Nanti akan ada sertifikatnya dari Microsoft. Nanti ini akan saya laporkan ke trainer saya gitu ya, ke master trainer saya acara ini. Kemudian untuk tugasnya juga, kemudian yang masuknya juga, yang masuk ke meetingnya juga nanti akan saya laporkan. Kemudian nanti yang mengirimkan tugas dan yang tidaknya juga akan saya laporkan. Nanti kalau misalkan yang mengirim tugas full gitu ya, nanti akan diajukan untuk sertifikat sebagai peserta ya, sebagai peserta diseminasi dari Microsoft. Kalau misalkan yang tidak full gitu ya, mohon maaf nanti akan hanya mendapatkan ya ilmunya saja dan mendapatkan akun guru inovatif Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti seperti itu Pak ujungnya. Jadi sampai tanggal 28 ya kita sampai validasi tugas itu. Nah, nanti setelah tanggal 28 nanti diinformasikan lagi kapan sertifikatnya rilis. Nanti tetap di channel ini di tim ini aja Pak. Nanti akan saya informasikan gitu ya. Akan saya informasikan mengenai perilisan sertifikat bagi yang pengumpulan tugasnya lulus ya, lengkap. Nanti akan ada 3 tugas, tapi saya tidak akan susah-susah lah, paling hanya akan untuk cross check aja, misalkan bagaimana caranya seperti itu sih. Nanti akan nggak susah-susah lah gitu ya. Nanti minimal nilainya itu 80 ya rata-ratanya. Kalau misalkan nilainya dapat 80 itu sudah lulus dan bisa dapat sertifikat. Kalau misalkan tidak 100 juga gitu ya, tidak 100 juga gitu, nggak masalah begitu Pak untuk program ini gitu, untuk kita pelatihan ini. Oke. Ya, ada lagi Bapak? Karena ini kan di jadwal ya sama saya tuh. Nah di jadwal sampai jam 3 gitu ya, sampai jam 3. Usulan aja Pak Heru. Ya silakan. Kalau bisa tutorial pertama masuk sampai selesai seperti ini teh direkam, nanti diupload lagi filmnya. Oh ya. Itu aja ya. Ya Pak. Terima kasih Pak Heru. Ya sama-sama. Jadi ini sudah direkam ya. Nah di sini kan ada fitur untuk meetingnya ya. Nah ini ada untuk perlihatkan peserta. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat peserta-peserta di sini, gitu ya. Nah, untuk kemudian, nah seperti ini. Kemudian ada tampilkan percakapan. Nah ini untuk Bapak dan Ibu bisa chatting di sini, gitu ya, selama meeting, ya selama ini, gitu ya, selama MS Team ini. MS Team meeting ini berlangsung. Kemudian ini kalau misalkan ingin angkat tangan gitu ya, ingin bertanya kalau misalkan dalam acara itu. Nanti ada di sini gitu ya untuk bertanya kepada siswa-siswa. Nanti ini bisa di sini klik. Nah, ini untuk emoticon ada. Kemudian ini juga ada ruang terpisah ya. Ruang terpisah misalkan diskusi ya dengan siswa-siswi, kita diskusi misalkan
bikin 4 kelompok. Nah, kita bisa bikin ini ruang terpisah. Ya, kita bisa bikin ruang terpisah seperti ini. Pilih jumlah ruang yang ingin dibuat, misalkan ya berapa? Sampai 10, 11, nah ini banyak cukup ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa secara otomatis atau dipilih secara manual. Ya, misalkan dipilih secara manual, siapa aja yang masuk ke kelompok mana, gitu ya. Nanti kemudian create rooms, ya. Nah, seperti itu. Itu bisa dilakukan di sini, gitu ya. Lalu di sini ada tindakan lainnya. Nah, ini ada pengaturan perangkat, kondisi panggilan, opsi rapat. Nah, ini bisa galerinya bisa diubah-ubah ya. Nah, ada galeri besar, kemudian ada mode bersama, ya. Nah, kita coba yang galeri besar seperti apa. Nah, yang seperti ini ya, untuk galeri besar, kemudian yang mode bersama, kita coba. Nah, kan jadi seperti ini ya. Nah, ini untuk bisa ubah pemandangan bisa. Nah, ini bisa seperti ini ya. Misalkan seperti apa kayak gini gitu ya. Kemudian terapkan. Nah, ini akan jadi seperti ini, Pak. Ya, jadi ada mode-modenya gitu ya. Nah, silakan kalau misalkan bisa dimunculkan gitu ya fotonya, kita foto bersama dulu, boleh? Videonya Bapak Ibu dimunculkan. Bagus jika DPR. Nah, ya. Jadi bisa kayak lagi rapat paripurna kayak gitu ya. Atau misalkan lagi rapat beneran lah. Gitu ya, bisa. Nah, silakan Bapak dan Ibu. Nah, jadi bisa itu ya. Tadi larinya ke sini ya. Nah, ada mode bersama gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba aja. Nah, kita di print screen dulu ya. Tuh, 2, 3. 2, 3. Nah, itu seperti itu, Pak. Ya, itu untuk fitur-fitur dari MS Team. Di ini dulu ya, diberhenti dulu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk pertemuan kita kali ini. Untuk daftar hadir Microsoft Team ini secara otomatis ya, secara otomatis yang mengikuti meeting ini akan ada daftar hadirnya gitu ya. Setelah rilis rekamannya nanti akan bersamaan dengan daftar hadirnya gitu ya, bersamaan dengan daftar hadirnya Bapak Ibu. Contohnya nanti akan seperti ini ya. Nanti deh akan saya ini selengkapnya ya di diskusi. Nah, diskusi di channel, mau yang channel umum atau yang channel 1 ya, untuk membahas MEC dan Microsoft Teams. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasi dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti kita jumpa besok untuk meetingnya ya. Kalau misalkan untuk diskusi silakan terbuka kapan saja ya, asal ya dalam waktu-waktu tertentu gitu ya yang bisa saya jawab. Kalau misalkan tengah malam ya saya tidur gitu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Heru. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Sehat selalu Pak Heru. Amin. Mohon Ya, terima kasih. izin live. Ya, Bapak. Izin live ya Pak Heru ya. Iya, Ibu Ade, mangga. Nuhun Bang, kewe di WA-nya. Siap, Ada apa? Kang Asep. Siap, Kang Asep. Damang aduh. Damang, aduh ya. Juragan. Sampai kependak di dia. Alhamdulillah nuhun. Siap, bikin lah ya. Ya, Kang. Dulu. Ayo nuhun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak Ibu boleh live. Ada Pak Heru. Ya. Pak Heru. Dadah Dede Dilan. Nah, ini jeung Pak Heru beta dua aja.